Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri lagi. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu kamar rumah tua. Rumah milik Padi Harjo yang ada di kampung tergolong rumah tua dibangun pada tahun 1830-an. Anehnya rumah tua itu hingga sekarang masih kelihatan kokoh. Karena Padi Harjo ikut anaknya ke Jawa Timur, maka rumah itu dijual. Sekarang yang menempati yaitu Pak Surono. Ia mempunyai 3 anak, 2 perempuan masih kuliah, sedangkan yang satunya laki-laki duduk di bangku SMA kelas X. Sejak Pak Surono menempati sekeluarga tidak pernah menempati kamar yang berada di sebelah timur ruangan tengah. Kamar itu waktu mereka datang menempati pertama kali agak aneh dan ada kursi tua di sudut kamar itu. Suatu malam, Bu Surono ke dapur hendak menggoreng telur. Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara aneh, seperti ular mendesis. Bu Surono merasa takut karena ia memang takut dengan ular. "Pak, Bapak, Pak!" teriak Bu Surono memanggil suaminya. "Ada apa, Bu?" jawab Pak Surono agar terkejut sambil berlari ke dapur. "Pak, dari kamar itu ada suara ular mendesis," kata Bu Surono sambil menunjuk ke arah kamar. Pak Surono segera membuka kamar dengan membawa tongkat bambu. Menurut cerita, konon bambu dapat untuk mengalahkan ular. Setelah pintu terbuka, namun tidak ada apa-apa, hanya sebuah kursi tua diam membisu di sudut kamar. "Tidak ada, Bu," kata Pak Surono. "Tadi benar loh Pak, suara ada ular," jawab Bu Surono dengan penuh keheranan. Waktu pukul 23.00, semua orang di rumah sudah tertidur, kecuali Ranti, anaknya yang paling sulung. Ia sibuk dengan buku-buku tugas kuliah yang menumpuk belum terselesaikan. Ranti sangat terkejut melihat pintu berderit terbuka perlahan-lahan. Ia menatap dengan penuh keheranan bercampur rasa takut. Tiba-tiba kamar tertutup kembali. "Bapak, Bu, Pak!" teriak Ranti memanggil orang tuanya, mengetuk pintu keras-keras. "Ada apa, Ranti? Malam-malam berteriak?" tanya Pak Surono. "Pak, pintu kamar itu tadi terbuka sendiri," jawab Ranti, wajahnya pucat ketakutan. "Sudah Ranti, istirahat tidur. Ini udah malam, kecapekan kali kamu tadi," kata Ibu Surono. Menenangkan Ranti, dalam hatinya ia meyakini peristiwa baru saja dialami Ranti benar. Suasana pagi itu indah sekali, matahari bersinar terang, burung-burung berkicau riang gembira. Bu Surono sibuk membersihkan ruangan karena memang sudah kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Ketika menyapu kamar yang tidak dipakai untuk tidur, ia merasa aneh karena udara di kamar terasa dingin secara tiba-tiba. "Jangan ganggu aku," Bu Surono berkata sendirian. Ia memandangi sebuah kursi tua yang ada di sudut kamar. Jantung Bu Surono berdetak
cepat ketika tanpa disadari tampak di kursi seorang wanita cantik, wajahnya pucat, rambut panjang. Karena takut, tanpa disadari Bu Surono berkata keras, "Jangan mengganggu aku lagi." "Ada apa, Bu?" tanya Pupista, anaknya nomor yang kedua. Terkejut mendengar ibunya berteriak, ia berlari mendekati ibunya. Tidak, Puspita, tidak apa-apa, jawab Bu Surono kebingungan. "Ya sudah, Ibu seperti ketakutan," kata Puspita, sambil membantu ibunya menutup pintu kamar. Pada malam hari, Bu Surono menceritakan peristiwa tadi pagi kepada suaminya. "Ah, Ibu ada-ada saja, masa pagi-pagi ada hantu?" kata Pak Surono sambil merokok. "Loh, Bapak benar, Pak. Ibu tidak bohong," kata Bu Surono penuh kesungguhan karena sudah malam. Anak Pak Surono sudah tidur semua. Bu Surono berjalan menuju kamar karena merasa mengantuk, tidak bisa ditahan lagi. Tinggal Pak Surono duduk sendirian sambil merokok. Tiba-tiba suara ular mendesis dan bayangan seorang menari masuk ke kamar itu. Tak terasa rokoknya terjatuh mengenai kaki Pak Surono. Tanpa dirasakan, api rokok yang panas menyengat kakinya. Ia berjalan menuju kamar itu dan membukanya perlahan-lahan. Betapa terkejutnya melihat wanita cantik berwajah pucat duduk di kursi itu. Matanya merah melotot melihat Pak Surono. Dengan cepat pintu kamar ditutup kembali. Kaki merasa berat untuk berjalan. Udara dingin terasa menyelimuti tubuh Pak Surono. Suara burung malam bersautan seolah-olah mengerti peristiwa baru saja dialami Pak Surono. "Pak belum tidur?" tanya Yudi, anak Pak Surono ketiga. "Ia akan buang air kecil." "Belum, Yudi," jawab Pak Surono yang masih duduk dan sibuk dengan perasaan yang baru saja dialami. Tanpa disadari, ia tertidur di kursi tamu hingga pagi. Singkat cerita, sesudah makan malam, Bu Surono dengan Pak Surono duduk di depan rumah, sedangkan ketiga anaknya sibuk dengan tugas sekolahnya. Tak terasa sudah jam 22.00. Pak Surono duduk di depan dengan Bu Surono. Udara mulai dengan mereka berdua masuk ke dalam rumah. "Loh, Ibu baru saja di kamar itu kan?" tanya Puspita penuh keheranan. "Ah, kamu perasaan saja, Puspita," jawab Bu Surono. Suasana malam sepi, hanya suara kentongan yang dipukul orang yang melakukan ronda malam. Pak Surono belum bisa tidur, hanya berbaring di kursi tamu. Terdengar olehnya suara pintu kamar itu terbuka. Pak Surono melihat ke arah pintu masih tertutup rapat. Di dalam kamar ada suara wanita berbicara. Pak Surono cepat-cepat membuka pintu. Tampak wanita duduk di kursi, rambutnya menutupi wajahnya. Tiba-tiba menghilang, hanya bau wangi menyengat hidung Pak Surono. Terasa udara dingin mengikuti langkah-langkah yang Singkat cerita, setelah mandi pagi, Pak Surono duduk di ruang tamu. Wajahnya kelihatan mengantuk karena kurang tidur adanya peristiwa semalam. "Makan dulu, Pak," kata Bu Surono. "Ya, Bu, sebentar," jawab Pak Surono. "Bapak tadi malam tidur di kursi ya?" tanya Bu Surono. "Iya, Bu, Bapak tertidur," jawab Pak Surono. Bu Surono melanjutkan menyapu sambil berbicara dengan Pak Surono. Sore itu, Pak Surono dan keluarga sudah bersiap-siap akan mendatangi resepsi pernikahan keponakannya. Yudi, anak laki-laki, tidak ikut menjaga rumah. Pukul 22.00. Yudi menunggu orang tuanya belum datang. Ia mulai merasa ngantuk. Suara pintu kamar itu terbuka pelan-pelan lalu menutupi kembali dan terdengar suara aneh di kamar itu. Rasa takut Yudi makin lama makin menyelimutinya. Suara mobil memasuki halaman rumah, lega hati Yudi. "Yudi, buka pintu," kata Ranti. "Tunggu sebentar," jawab Yudi.
Mengapa seperti ketakutan kamu, Yudi? Tanya Bu Surono. Tidak apa-apa, Bu. Yudi ngantuk, jawab Yudi. Malam terasa dingin, suasana tampak mendengung. Tiba-tiba hujan turun, suara petir terdengar berkali-kali. Sehabis perjalanan dari resepsi, Pak Surono dan anaknya tertidur. Hanya Bu Surono masih mondar-mandir mematikan lampu. Bunyi petir terdengar lagi menyambar-nyambar. Menambah malam terasa menakutkan. Bu Surono berharap mudah-mudahan tidak mati lampu. Krak, krak, krak. Suara pintu kamar seperti ditarik orang di dalam. Pintu terbuka pelan-pelan. Bu Surono melihat tanpa berkedip. Jangan ganggu aku, katanya. Ketika pintu kamar terbuka, hanya kursi yang ada. Tiba-tiba pintu menutup kembali. Saat itu bunyi petir terdengar keras. Dengan menatap pintu kamar itu, Bu Surono berkata, jangan mengganggu aku dan keluargaku. Hujan turun semakin deras. Bunyi petir terdengar berulang-ulang. Petanda apa ini? Bu Surono berkata pelan. Der, der, der. Bunyi petir keras sekali. Lampu di kamar itu kelihatan seolah-olah akan padam. Bu Surono masih berdiri menatap pintu kamar tanpa berkedip. Istirahatlah, jangan mengganggu keluargaku, kata Bu Surono sedikit gemetaran. Sebelum beranjak tidur, Bu Surono memandang pintu kamar itu, serasa mengangguk seperti menghormati sesuatu. Hujan mulai berangsur-angsur reda. Bunyi petir terdengar begitu pelan, seolah-olah memerintahkan hujan untuk berhenti. Bu Surono berjalan menuju ke kamar tidur. Ia menengok satu persatu kamar anak-anaknya, semua tertidur lelap. Lega hati Bu Surono, ia yakin kamar yang penuh misteri tidak mengganggu keluarganya lagi, karena Bu Surono percaya Yang Maha Kuasa pasti melindungi. Oke, itulah cerita untuk malam hari ini. Jika kalian suka dengan video di channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.